Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عندما قتل كفار قريش في معركة بدر وقال لأموال الكفار يا أبا جهل ويا أبا لهب هل وجدتم ما وعد ربكم؟ فقال سيدنا عمر رضي الله عنه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم ليس بأسمع منهم walakinnahum la yastati'una ijabah. Ayat yang kita dengar tadi adalah ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa para waliullah adalah ahya, hidup di dalam kuburnya, bahkan kehidupan lebih mulia, lebih jaya daripada kehidupan kita. Apakah kita meyakini kehadiran beliau di hadapan kita bukan terkujur demikian? Itu yang perlu kita hayat. Para ulama dahulu, salaf-salaf kita mengambil ilmu dengan yakin, bukan dengan membaca. Mereka dengan yakin ketika berhadapan dengan Sahib al-Gabar, Habib Abdullah bin Mahsin al-Abbas, juga para mulia yang lain, kita meyakini baik muslim maupun kafir, yang baik diberi pahala ganjaran di kuburnya, yang kafir disiksa dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin mereka hidup dalam kuburnya, cuma ada yang disiksa, ada yang diberi nikmat. Apalagi kedudukan para aulia, hum ahya fi quburihim. Saya ingat satu cerita di Hyderabad, ketika para pejabat ingin berlalu di tempat kuburan, di hadapan kuburan Syekh Idrus radhiyallahu anhu, itu mereka turun dari kendaraan kafir, Hindu, turun dari kendaraannya takziman di Syekh Idrus radhiyallahu anhu, takziman. Mereka menganggap ini ada sosoknya. Islam mengajarkan lebih daripada itu. Ikhwani rahimakumullah, hadis yang kedua atau hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tadi, ketika kafir Quraisy terbunuh dan bangkainya di hadapan Rasulullah SAW di lubang, ditanya, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian telah mendapatkan janji Allah benar? Sayyidina Umar menjawab, ya Rasulullah, mereka sudah mati, bagaimana dibicarakan? Rasulullah menengok dan mengatakan, kalian bukan lebih mendengar daripada mereka. Al-Habib Abdullah bin Mahsin mendengar yang kita sekarang bicarakan. Cuma kita punya keyakinan yang jauh daripada sempurna. Makanya perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah sampai kau merasakan yakin. Sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya, beliau mengatakan, lau kushifal ghata, kalau itu langit terbuka, aku tidak tambah yakin. Sebab keyakinannya sudah dengan lebih kuat daripada pandangannya, bahwa di balik langit itu ada apa, di balik 7 lapis langit ada apa. Keyakinan para ulama dahulu mengambil dengan hati yang penuh, sehingga ketika kalau melihat kantong kosong tersenyum, sebab sebentar lagi Allah akan isi. Amin. Kalau kita melihat kantong kosong sedih, sebab tidak mengenal Allah dan Rasul. Kita ziarah di sini di depan Masjid, berkahnya insya Allah mendapatkan. Amin. Allah amin. Amin. Minta kepada Allah agar diperoleh cinta, ditanamkan cinta kepada salaf kita dan mengikuti. Saya ingin sedikit cerita, tidak banyak, 2-3 menit insya Allah, karena ini perjalanan. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, as-sabar nisful adab. Perjalanan itu sebagian daripada siksaan, daripada cobaan. Makanya Allah berikan boleh qasar, boleh jamak, boleh buka puasa, karena dalam perjalanan meninggalkan kampung halaman, dalam perjalanan memerlukan banyak ruang hati memaaf. Ketika saudara kita tidur tidak membantu, ketika saudara kita tidak peduli dengan yang lain, di situ ujian kita di dalam menjalani perjalanan harus tawakal, ikhlas dan memberi, saling ta'awun. Tidak kemudian yang terlambat, kenapa terlambat, kita sudah di mobil, terlambat, dimarahi, jangan. Ini semuanya dalam keadaan sulit. Ini wasiat harus disampaikan. Perjalanan sulit, Allah Subhanahu wa taala memberikan sholat 4 menjadi 2. Di jamak pun boleh. Kenapa kau marah-marah orang terlambat? Mau ke kamar mandi kemana? Semuanya dibikin tim. Jangan sampai ada yang saling menyalahkan. Selalu menderma, paling banyak keluar uang, bukan saling pelit. Di situ dalam perjalanan akan dilihat
kedermawanan seorang, kesabaran seorang, ilmu seseorang. Karena memang kita semuanya safar. Habib Allahumma sholli ala Muhammad Robokor Habib Abbas, rahimahullah rahmatul abrar. Beliau rumahnya dari tanah, tempat tidurnya dari balai-balai bambu. Seorang pemuda datang, ya Habib, kenapa sedemikian miskin kau? Sedemikian sederhana, tempat tidur dari balai bambu, tanah, lantainya tanah, kemudian kompornya pun daripada suluk. Beliau mengatakan, engkau lebih kaya daripada saya, engkau lebih beruntung. Dikatakan, saya lebih kaya daripada engkau, wahai anak muda. Anak muda tadi menjawab, bagaimana engkau ini dengan demikian sederhananya mengatakan lebih kaya daripada saya? Iya, engkau hanya dengan ransel, saya dengan tempat tidur ada rumah, kau dengan ransel. Lalu anak muda mengatakan, wahai Habib, saya dalam perjalanan. Beliau mengatakan, saya pun dalam perjalanan, hanya mampir sebentar. Jadi kita adalah dalam perjalanan seluruh. Rasulullah menyatakan kehidupan dunia bagaikan orang berjalan, mampir di satu tempat, kemudian ada makan sedikit, lalu berjalan lagi. Itulah kehidupan dunia. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ambillah hikmah daripada perjalanan beliau Al-Mahsin Al-Atas, menurut sejarahnya dengan indah sampai kita ziarah di sini. Ada yang tidak diziarahi, tidak dikenal, bahkan hilang kuburan. Kalau tidak mampu mencapai tujuan tersebut, maka cintailah orang-orang yang telah menoreh sejarah hidup dengan baik. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.